Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bu Endah. Selaku dosen pengampu mata kuliah Desain Interaksi, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan ada yang pertama ada Bizar dengan NIM lahir 014, saya Kevin dengan NIM lahir 038, Adnan dengan NIM lahir 066, Talita dengan NIM lahir 107, Savana Dalila dengan NIM lahir 109 dan Valencia Agatha dengan NIM lahir 115. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek UAS kami yang kami beri judul Evaluasi dan Perancangan Ulang Antarmuka Website SMKN 2 Jombang menggunakan Hybrid Human Computer Interaction Framework. Baik, yang pertama kan kami mulai dari abstraknya terlebih dahulu, yaitu website sekolah, yang mana ini merupakan media utama dalam penyampaian informasi akademik dan juga non-akademik. Namun, masih banyak website sekolah yang belum dievaluasi dari sisi usability dan juga user experience atau UX. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi usability dan UX website dari SMKN 2 Jombang menggunakan pendekatan Hybrid Human Computer Interaction atau HCI yang menggabungkan antara evaluasi pengguna dan juga evaluasi pakar. Dan metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei pengguna dengan kuesioner pada domain kontrol, engagement dan juga goal, serta evaluasi pakar menggunakan cognitive walkthrough. Hasil penelitian menunjukkan bahwa website telah memenuhi tujuan utama pengguna, namun masih ditemukan permasalahan pada aspek navigasi, keterkaitan kontrol dengan fungsi, dan umpan balik sistem. Pendekatan evaluasi gabungan ini efektif dalam mengidentifikasi kelemahan antarmuka, sehingga diperlukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas usability dan juga UX website. Baik, untuk introduction-nya, jadi perkembangan teknologi informasi ini mendorong sekolah memanfaatkan website sebagai media utama penyampaian informasi dan representasi institusi. Namun, masih banyak website sekolah yang memiliki permasalahan usability dan user experience, seperti navigasi yang kurang jelas, konten sulit dipahami, dan tampilan yang kurang menarik, sehingga menghambat pencapaian tujuan pengguna. Penelitian ini menerapkan Hybrid Human Computer Interaction atau HCI framework yang mengombinasikan evaluasi pengguna dan juga cognitive walkthrough oleh pakar untuk mengidentifikasi permasalahan antarmuka secara lebih komprehensif. Website SMKN 2 Jombang ini kami gunakan sebagai studi kasus untuk mendukung perbaikan desain berorientasi pada kontrol, engagement, dan juga tujuan pengguna. Adapun untuk tujuan penelitian ini kami bagi menjadi tiga tujuan. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi permasalahan usability testing dan user experience. Yang kedua untuk menganalisis hasil evaluasi berdasarkan domain control, engagement, dan juga goal. Dan yang ketiga adalah untuk menghasilkan desain antarmuka website yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Untuk literatur review sendiri, yang pertama ini ada cognitive walkthrough, yaitu sebuah metode evaluasi usability yang menganalisis langkah interaksi pengguna dalam mencapai tujuan dan mengidentifikasi hambatan kognitif, terutama bagi user pemula. Kemudian ada research gap, penelitian sebelumnya fokus pada identifikasi masalah usability, namun belum banyak mengaitkan hasil evaluasi dengan redesign antarmuka untuk peningkatan UX. Yang ketiga ada positioning penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan cognitive walkthrough sebagai dasar desain website sekolah untuk meningkatkan usability dan user experience secara menyeluruh. Kemudian ini ada beberapa temuan penelitian yang terdahulu. Yang pertama berjudul cewek efektif mengidentifikasi masalah navigasi, kejelasan alur dan kontrol antarmuka pada tahun 2024 dan 2023. Kemudian ada juga dominasi teks dan struktur halaman yang kurang efektif menurunkan kenyamanan pengguna pada tahun 2017, dan yang terakhir ada cewek lebih unggul dibanding metode lain dalam mengevaluasi alur tugas pengguna, yaitu pada tahun 2021. Oke, selanjutnya ada bagian metode. Di sini penelitian ini menggunakan pendekatan evaluatif dengan penerapan Hybrid Human Computer Interaction atau HCI framework untuk mengevaluasi kualitas usability dan user experience pada antarmuka website. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terdapat pada antarmuka existing, tapi juga digunakan untuk sebagai dasar dalam melakukan perancangan ulang atau redesign website agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengguna.
Pendekatannya evaluatif, frameworknya hybrid HCI, objek penelitian ini adalah website SMKN 2 Jombang. Tadi dengan tujuan evaluasi usability dan user experience, yang kedua dasar perbaikan antar muka website. Dengan domain evaluasi ada tiga, yang pertama control, engagement, dan juga goal. Nah, di sini ada figur terkait metodenya itu sendiri. Yang pertama menyiapkan kuesioner, melakukan survei, mapping konteks, kemudian analisis berdasarkan data survei user, kemudian analisis berdasarkan data survei expert, selanjutnya membandingkan hasil data survei expert dan juga user, dan terakhir desain berdasarkan hasil analisis. Next. Selanjutnya ada evaluasi berbasis pengguna. Di sini evaluasi berbasis pengguna dilakukan untuk memperoleh persepsi langsung pengguna terhadap kemudahan penggunaan dan pengalaman interaksi pada website SMK Indo Jombang dengan metode kuesioner online, skala Likert dari 1 sampai 5, jumlah pertanyaan ada 10, domain evaluasi kontrol Q1 sampai Q3, engagement Q4 dan Q6, dan goal Q7 sampai Q10. Analisis datanya weighted average dengan output nilai usability dan UX sebelum redesign. Nah, di sini ada rincian daripada domain, topik, dan juga pertanyaan yang diajukan. Dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan ke-10. Next. Evaluasi pakar dan proses redesign. Jadi evaluasi pakar dilakukan menggunakan metode cognitive walkthrough, berbeda dengan user sebelumnya menggunakan kuesioner. Di sini menggunakan cognitive walkthrough untuk menganalisis proses kognitif pengguna saat berinteraksi dengan website dalam mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini ada halaman yang dievaluasi. Pertama ada dashboard, kemudian profil sekolah, ketiga ada program sekolah, dan yang keempat ada berita sekolah. Dengan fokus evaluasi yang pertama sesuai tujuan aksi, yang kedua kejelasan kontrol dan navigasi, kemudian yang ketiga hubungan kontrol dengan tahap hasil, dan yang terakhir feedback system. Next. Oke, di sini resultnya penelitian ini memfokuskan analisis dan perancangan ulang pada 4 halaman utama yang paling sering diakses pengguna dan mempresentasikan fungsi inti website sekolah. Di sini yang pertama ada landing page, kemudian profil sekolah page 1 dan profil sekolah page. Ya, selanjutnya di sini ada result juga terkait website dari page program sekolah page dan juga berita sekolah page. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Jadi di sini kita akan masuk ke hasil evaluasi berbasis pengguna. Jadi untuk yang evaluasi pertama yaitu evaluasi user, kita ini sudah menyiapkan kuesioner yang sudah diisi oleh 3 responden dengan mengukur tiga domain utama tadi yaitu control, engagement, dan goal. Nah, datanya ini dari responden lalu diolah dengan metode weighted average untuk setiap pertanyaan. Jadi outputnya ini adalah nilai rata-rata yang mempresentasikan persepsi pengguna terhadap usability dan user experience sebelum dilakukan redesign dengan skala yang tadi Likert. Lalu ini mungkin ada penjelasan. Jadi yang kontrol ini hasil evaluasi menunjukkan bahwa pengguna itu masih dapat menggunakan website dan mengenali navigasi yang tersedia, meskipun struktur halaman belum sepenuhnya memberikan kemudahan interaksi. Lalu untuk yang engagement, ini hasilnya menunjukkan bahwa tampilan dan kenyamanan website masih belum optimal dalam mendukung pengalaman pengguna saat mencari informasi. Lalu untuk yang domain goal, hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa website belum sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan pengguna secara cepat dan juga efisien. Next. Oke. Selanjutnya adalah hasil evaluasi berbasis expert menggunakan metode cognitive walkthrough. Jadi kita sudah melakukan eh, evaluasi ini dengan 3 orang evaluator yang dia ini memiliki latar belakang keahlian di bidang UI UX. Jadi kenapa kita memilih pakarnya itu tersebut karena kita anggap mereka memiliki expertise di bidang ini. Jadi bertujuan untuk menilai interaksi pengguna dari sudut pandang kognitif dan juga profesional. Lalu setiap evaluator akan memberikan penilaian berdasarkan 4 pertanyaan utama. Lalu ke pertanyaan utama ini adalah kesesuaian tujuan dan aksi, kejelasan kontrol dan navigasi, hubungan antara kontrol dan hasil aksi, dan kejelasan feedback system. Jadi untuk yang kriterianya bisa dilihat yang cw1, cw2, cw3. Lalu di sini expert 1, 2, expert 2, dan expert 3 ini melambangkan eh, hasil penilaian dari masing-masing expertnya tadi. Lalu juga P1, P2, P3 ini adalah percobaannya. Nah,
hasil evaluasi ini, jadi sebagian besar halaman memperoleh jawaban ya. Jadi maksudnya adalah dia ini memiliki kejelasan kontrol dan juga navigasi. Lalu halaman program sekolah ditemukan beberapa jawaban tidak, khususnya pada aspek hubungan antara kontrol, hasil aksi, serta kejelasan feedback system. Jadi bisa dilihat ratingnya di sini expert 1 memberikan nilai 4 dari 5, expert 2 kata-kata 3,8 dari 5, dan expert 3 4,2 dari 5. Next. Nah, setelah itu kita mencoba untuk mensintetis hasilnya tadi dari user dan juga expert. Jadi di sini kita masukkan untuk masing-masing domain, skor usernya berapa, skor expert berapa, dan expert ratingnya berapa. Jadi untuk yang kontrol, analisisnya adalah kontrol navigasi ini dinilai baik oleh pakar, namun user masih mengalami hambatan ringan dalam struktur halaman. Lalu untuk engagement, pakar menilai tampilan cukup baik, tetapi pengguna masih merasakan kenyamanan yang belum optimal. Lalu dari segi domain goal-nya, secara fungsional tujuan tercapai menurut expert, namun pengguna belum merasakan efisiensi pencarian informasi. Jadi pendekatan ini mengkonfirmasi perlunya redesign antar muka website yang difokuskan pada penyederhanaan konten, perbaikan navigasi, peningkatan keterbacaan, dan pemberian feedback visual yang jelas untuk meningkatkan aspek kontrol, engagement, dan juga goal secara seimbang. Next. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan untuk terkait redesign hasil redesainnya. Mungkin teman-teman yang share screen boleh di stop share terlebih dahulu. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan terkait hasil redesainnya. Ini hasil redesainnya. Di sini kami sudah Di sini kami seperti yang dijelaskan sebelumnya, kami meredesain dengan 4 page, yaitu beranda, profil sekolah, program sekolah, dan juga berita. Untuk beranda sendiri di sini bisa dilihat bahwasannya terdapat mungkin sebelumnya jangan di slide terlebih dahulu. Ini di sini ada kata sambutan dan juga lanjut ke lihat program kami yang itu di mana bisa langsung dinavigasikan ke buttonnya ke program sekolah. Selanjutnya mungkin bisa di scroll ke bawah. Di sini ada tentang SMK N2 Jombang yang dimana ada sedikit informasi tentang SMK N2 Jombang dan juga ada button visi dan misi dan kata sambutan yang akan em, ternavigasi ke bagian profil sekolah. Selanjutnya, ini terdapat program keahlian yang dimana nanti saat diklik di situ ada terdapat penjelasan tentang program keahlian yang ada di em, ya di yang terdapat di sekolah SMKN 2 Jombang. Selanjutnya, di sini ada beberapa berita yang mungkin nanti akan masuk dari sekolah-sekolahnya. Bisa diinput di sini. Dan di sini ada footer yang mengarahkan quick link dan juga kontak dari sekolah. Selanjutnya ke menu selanjutnya. Di sini ada menu profil sekolah yang dimana di sini ada kata sambutan yang akan nanti buttonnya itu akan berlanjut ke YouTube dari kata sambutan dari kepala sekolah. Selanjutnya bisa di slide. Di sini ada struktur organisasi yang dimana sebelumnya itu pada website itu tidak terorganisir dengan baik, maka dari itu kami meredesainnya dengan seperti ini agar struktur organisasinya dapat terlihat dengan jelas. Selanjutnya bisa di slide. Untuk visi dan misi ini kami lakukan redesign dengan simpel saja tanpa ada yang diubah sedikit. Tanpa ada yang diubah, mungkin cuma visualisasinya saja yang diubah.
Selanjutnya, di sini kami menambahkan sarana dan prasarana. Pada website sebelumnya tidak ada sarana dan prasarana yang dimana ini dapat menonjolkan dari sekolah tersebut fasilitas apa saja yang diberikan dari sekolah. Mungkin bisa dilanjut. Selanjutnya merupakan halaman program sekolah, di mana halaman ini tuh memuat seluruh program yang ada di SMKN 2 Jombang. Programnya sendiri terdapat PKL, kerjasama dengan IDUKA atau Industri dan juga Dunia Kerja, lalu ada sistem penerimaan murid baru, dan yang terakhir ada program beasiswa. Di sini untuk program PKL sendiri, di atas terdapat jumlah siswa PKL per tahun, lalu ada tingkat keberhasilan dan ada total perusahaan mitra yang bisa kita lihat di bawahnya. Contohnya di sini ada PT Telkom Indonesia, ada Hotel Bintang 5, ada PT Astra Internasional dan yang lainnya. Ini untuk contohnya. Lalu di bawahnya ada penjelasan tentang PKL dan juga terdapat dokumentasi PKL yang sudah berjalan sebelumnya. Lalu di bawahnya terdapat persyaratan PKL dan juga informasi tentang durasi dan juga waktu dari PKL tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada kerjasama dengan IDUKA. Di sini berisi mitra mana saja yang bekerja sama dengan SMKN 2 Jombang. Di sini bawahnya terdapat dokumentasi dan juga terdapat tabel yang berisikan nama-nama perusahaan yang bekerja sama dengan SMK Negeri 2 Jombang dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Lalu selanjutnya ada sistem penerimaan murid baru. Jadi untuk ini berisi informasi sistem penerimaan murid baru di SMKN 2 Jombang. Halaman ini berisi informasi tes seleksinya, waktu mulainya, waktu selesai, dan juga tempat tes tersebut. Lalu di sini juga terdapat video panduan lengkap yang bisa diakses di sebelahnya. Lalu terdapat timeline juga, timeline pendaftaran setiap tahunnya. Dan yang terakhir terdapat dokumen yang diperlukan untuk mendaftar di SMK ini. Lalu yang terakhir ada program beasiswa. Jadi SMK 2 Jombang ini membuka kesempatan bagi semua siswa untuk mendaftar beasiswa. Jadi di halaman ini terdapat jumlah kuota penerima, ada jumlah pendaftar tahun lalu dan yang lainnya. Lalu juga berisi cara pendaftarannya gimana, seperti mendaftar akun, lalu mengakses formulir, lalu verifikasi data, dan juga konfirmasi penerimaan. Dan bagi siswa yang ingin mendaftar, di sini bisa dapat mengisi tabel di sini dan nantinya akan mendapatkan informasi lebih lanjut melalui email. Selanjutnya, halaman yang terakhir yaitu halaman berita. Jadi halaman ini tuh berisi berita-berita ya terkait SMKN 2 Jombang. Dan kita bisa memilih berdasarkan semua berita, lalu akademik, lalu prestasi, kegiatan sekolah, dan yang terakhir kerjasama. Mungkin em, sekian per redesign yang sudah kami lakukan. Mungkin bisa dilanjut. Selanjutnya, saya akan melanjutkan proses pembahasannya. Yang pertama ada penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan HCI framework yang menggabungkan evaluasi pengguna dan expert mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai usability dan UX website sekolah tersebut. Meskipun secara fungsional website dinilai baik oleh expert, pengalaman pengguna masih belum optimal. Selanjutnya terdapat perbedaan penilaian antara pengguna dan pakar, di mana pakar menilai aspek kontrol, navigasi, dan struktur telah berjalan baik, sedangkan pengguna merasakan kurangnya kenyamanan dan efisiensi dalam pencarian informasi. Selanjutnya,
Evaluasi pakar mengidentifikasi halaman program sekolah sebagai area paling bermasalah, sementara evaluasi user menunjukkan domain goal sebagai skor terendah. Selanjutnya, untuk redesign antarmuka difokuskan pada penyederhanaan navigasi, peningkatan keterbacaan, dan penambahan elemen visual pendukung, di mana ini menegaskan bahwa redesign yang efektif harus berbasis hasil evaluasi, bukan semata pertimbangan estetika. Untuk pembahasan yang kelima adalah keterbatasan penelitian, di mana memiliki keterbatasan pada jumlah responden antara user dan expert yang relatif terbatas, serta belum dilakukannya pengukuran secara kuantitatif terhadap efektivitas redesign setelah implementasi. Dan yang terakhir adalah penelitian lanjutannya itu disarankan melibatkan responden yang lebih beragam, menggunakan usability testing berbasis tugas nyata, serta mengukur dampak redesign secara kuantitatif seperti waktu pencarian informasi dan tingkat keberhasilan penyelesaian tugas. Untuk kesimpulannya, penelitian ini mengevaluasi usability dan user experience website SMKN 2 Jombang menggunakan hybrid HCI framework. Hasil menunjukkan bahwa website telah berfungsi dengan baik secara teknis, namun pengalaman pengguna belum optimal, terutama pada kenyamanan interaksi dan efisiensi pencarian informasi. Kuesioner 35 responden menempatkan seluruh domain, yaitu kontrol, engagement, dan goal pada kategori sedang, sementara evaluasi kognitif walkthrough menemukan permasalahan pada struktur konten, halaman program sekolah, dan feedback system. Pendekatan hybrid HCI memungkinkan identifikasi masalah antar muka secara komprehensif dan menjadi dasar perancangan redesign. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pengembangan website sekolah meskipun masih terbatas oleh jumlah responden dan belum adanya pengujian kuantitatif pasca redesign. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.